Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sukses sahabat cerdas dunia maya. Hari ini saya akan memberikan tutorial mengenai soal lembaga sertifikasi kompetensi CLCP ya. Dan saya download tentang kode soal SS001A. Isinya tentang soal gimnasi medikal, soal Excel. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat. Nah, pertama kita buat kerangka laporannya seperti ini sesuai dengan petunjuk soal. Ya, biasanya pengerjaan soal untuk soal ujian ini dikerjakan selama 2 jam, yaitu terdiri dari kerangka laporan, ada tabel bantunya, kemudian short filter, dan terakhir pembuatan grafik. Nah, sebelum kita memulai, kita ketik dulu ya tabel bagan seperti yang tertera pada soal, yang seperti ini. Kemudian nomor juga, cara pengetikan nomor jangan lupa 1, kemudian 2 ya. Di sini kalian tinggal tarik gini, jangan manual ya, ditarik seperti ini terus. Nah, sampai 12 sudah. Kemudian nama pasien, kode kamar, yang lainnya masih kosong. Jenis kamar, tarif kamar, lama inap, dan seterusnya ini masih kosong, belum ada rumus sekali. Selanjutnya kita akan melihat tabel bantu ya. Pada tabel bantu ada 2 tabel seperti ini. Kita lihat pada soal juga ada tabel bantu. Nah, tabel bantu seperti ini. Kode kamar A, B, C, D, jenis kamar, ada ukuran umum, spesial, lux ya. Kemudian tabel diskon dan lain sebagainya. Nah, juga kita buat seperti ini, harus sama ya, minimal. Nah, tabel bantu untuk pengerjaan lebih cepat, diperhatikan kita akan membuat nama tabel bantu ya. Pertama kita beri nama tabel bantu, kita blok semua ini. Nah, setelah diblok jangan lupa masuk ke formula. Nah, di sini ada define name. Nah, define name-nya kita kasih misalnya tarif kamar. Tarif ya. Tarif pakai seperti ini. Tarif kamar misalnya. Oke. Nah, yang kedua, untuk tabel daftar diskon juga kita buat nama tabel supaya memudahkan kita nanti untuk pengerjaan soal tersebut. Misalkan saya tulis di sini diskon ya. Oke. Nah, selesai untuk pembuatan nama tabel, kembali ke kerangka laporan. Nah, kita akan mengisi jenis kamar. Nah, jenis kamar kita lihat di soal ya. Petunjuk pengerjaan soal, dilihat petunjuk pengerjaan soal. Nah, bagian 1 laporan. Di sini ada kata di kolom AB ya. Jenis kamar diisi dengan menggunakan fungsi pembacaan tabel bantu harga kamar. Nah, jenis kamar didapat dari satu karakter pertama. Untuk menentukan jenis kamar, 1 karakter pertama. Kita kembali lagi, 1 karakter berarti yang A ya. Kita lihat tabel bantunya, jangan lupa jenis kamar di mana. Nah, A ya, berdasarkan tabel bantu kita masuk jenis kamar A. Nah, yang pertama kita setiap masuk rumus jangan lupa menggunakan sama dengan ya, sama dengan, kemudian leave ya, leave
string lib ya. Kemudian kita sorot kode kamar C12 titik koma 1. Nah, maka kita dapat A. Nah, kemudian digabung dengan fungsi, kita lihat tabel ya, tabel jenis kamar. Nah, kamar ini kolomnya kolom 2, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom. Berarti kolom 1. Nah, kita masuk pembacaan tabel ya secara vertikal, jadi lihat kolomnya. Kita pakai VLOOKUP. Nah, VLOOKUP titik koma ya, seperti ini. Kemudian kembali ke tabel bantu. Kalau sudah hafal tabel bantunya bisa diklik langsung. Ini maaf saya belum hafal ya, langsung seperti ini. Nah, ini kita tabel bantunya langsung di ini dulu, terus nama tabel bantu ya. Kode kamar ya, tabel bantu kode kamar. Kalau tidak salah tadi seperti ini. Kita coba dulu kolom 2.0. Enter. Nah, dapat kelasnya kelas 1 A. Cek di tabel bantu kelasnya kelas 1 A, kelas 1. Oke, kita lanjut, tinggal sorot. Nah, oke, sorry. Nah, ini ada kesalahan ya. Mungkin tabel, nama tabelnya ini kita rubah dulu ya. Tadi tabelnya kok bisa double itu. Di define name-nya harus tarif ya. Tarif kamar. Tarif kamar. Tarif kamar. Saya gabung aja. Oke, kita kembali lagi. Berarti ini cuma tabel bantunya ini salah. Ini kadang-kadang pengerjaan biasa sering salah ya, dan dia harus diperbaiki. Masuk ke tarif kamar tadi ya. Tarif kamar ini. Enter. Coba lagi. Kenapa ini bisa salah? Kita bisa lihat. Mungkin di komputer saya Excel optionnya mungkin formulanya manual ya. Nah, ini sering kendala ini. Kalau dia manual langsung diotomatiskan. Nah, oke. Ya. Nah, itu sering. Kok kelasnya tahu kelas 1 padahal itu rupanya manual. Ini sering terjadi ya. Nggak apa-apa. Jadi kalian harus rajin explore. Terus kita lanjutkan yang kedua, dilihat tabel bantunya. Jenis kamar, kemudian kerangka laporannya tadi apa? Tarif kamar per malam ya. Kita lihat di petunjuk tarif kamar. Nah, kolom tarif kamar diisi menggunakan fungsi logika dan fungsi pembacaan tabel bantu yang berasal dari tabel harga kamar berdasarkan dari jenis kamar dan ukuran kamar. Nah, kita kembali lagi ya. Jadi dilihat tabel bantunya. Nah, berarti jenis kamar sudah nih, umum, spesial, lux. Maka kita lihat lagi mungkin di tabel bantunya tadi masih ABC ya. ABC rumusnya masih tetap sama ya. Kita menggunakan rumus seperti ini juga ya, sama dengan, jangan lupa sama dengan, kemudian leave biar lebih mudah kan, leave sorot C12 ya, titik koma 1.
Sudah dapat ini, baru masuk ke VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, VLOOKUP titik koma, nama tabel tadi tarif kamar ya. Atau biar lebih jelas, saya coba sorot seperti ini. Nah, kita ganti aja pakai tarif kamar, tadi sudah masuk ya, tarif kamar. Nah, ini tadi. Ini ada tarif kamar. Nah, nama tabel bantunya tarif kamar. Kemudian ditambah lagi fungsi logika, fungsi if. Jadi kita menggunakan fungsi if. Jangan lupa if ya. Untuk mendapatkan, kembali ke laporan tadi ya. Ini saya hapus dulu. Untuk mendapatkan nilai S, yang S yang ini ya, kita menggunakan right. Nah, if right, sorot ini C12, if right C12 titik 1. Nah, if right C12 titik koma 1 sama dengan jangan lupa tanda petik ya, S atau U yang pertama ya, U, maka dia di kolom berapa? Kita lihat kolomnya ini nanti di lihat ya. U kolom 3, kolom spesial kolom 4, lux kolom 5. Kembali ke laporan. Nah, ini kita hapus dulu. Kembali lagi. Jika C12.1 sama dengan U, maka 3. Nah, kemudian ini di copy yang if, karena fungsi logika if. Nah, Ctrl C untuk menghemat, kemudian tekan V. Jadi if right C12,1 sama dengan S, S-nya bisa boleh, maka 3, maka 4, maka 5. Enter. Sebentar. Yang ininya mungkin ya. Tidak. Nah, tidak. Saya kurungkan mungkin. VLOOKUP lib C12 tarif kamar ya, nama tabel bantu if right C12 sama dengan U, maka 3. If right C12.1 sama dengan S, maka 4, maka 5. Nah, tarif kamar per malam dapat 150. Nah, kita cek di soal, benar tak dia 150 hasilnya. Nah, kelas 1 150,65, kita cek lagi 65 125. Kalau seandainya itu betul, maka pengerjaan rumusnya sudah betul. Nah, 65 125 dan seterusnya. Berarti rumusnya seperti yang tertera di sini. Bisa dilihat nanti ya. Nah, terus kita lanjutkan lama inap. Lama inap pada soal dilihat lama inap 2044 ya. Kita lihat di petunjuk pengerjaan soal untuk lama inap. Lama inap didapat dari 2 karakter kedua dan ketiga dari kode kamar. Nah,
20, 44, 11. Nah, untuk lama inap kita menggunakan fungsi string yaitu mid. Jadi sama dengan mid, kemudian sorot C12 ya, titik koma. Lihat mid ini karakter awalnya karakter pertama dimulai dari huruf angka 2 ya. Jadi lihat A itu karakter 1, stripnya 2, 2-nya 3. Jadi dimulai angka 3. Kemudian 2 huruf enter. Nah, tetapi ini belum selesai. Ya, jangan sampai nanti terkecoh. Oh, 20 ini sudah selesai padahal belum. Maka kita harus merubahnya dalam bentuk notasi angka. Maka kita tambahkan value. Enter. Yes. Nah, sehingga berbentuk notasi angka. Tinggal sorot. Nah, jumlah. Untuk mencari jumlah, kita lihat petunjuk pengerjaan. Kolom jumlah didapat dari perhitungan tarif kamar per malam dikalikan lama inap. Nah, tarif kamar per malam dikalikan lama inap. Jadi langsung saja. Nah, tarif kamar per malam sama dengan tarif kamar per malam. Nah, dikalikan kali tanda bintang ya. Lama inap, enter. Nah, hasilnya 3 juta. Kita lihat benar 3 juta hasilnya. Kita lihat di petunjuk pengerjaan soal di soalnya. Nah, 3 juta. Betul ya, 3 juta. Kita lanjutkan. Kalau sudah betul, kita teruskan. Kita sorot ke bawah. Nah, itulah enaknya mengerjakan Excel ini. Sekali kita bisa mengerjakan satu rumus, semuanya bisa terkerjakan. Itu kelebihan daripada program Excel penyelesaian pengolahan data ya. Diskon, kita lihat diskon. Di petunjuk diskonnya 210. Kita lihat pada soal diskon. Nah, di kolom F, kolom diskon diisi dengan menggunakan fungsi logika dan fungsi pembacaan tabel bantu yang berasal dari tabel diskon berdasarkan dari jenis kamar dan lama inap. Jenis kamar dan lama inap. Nah, di sini kita akan lihat juga tabel bantunya. Nah, diskon. Jenis kamar kelas 1. Nah, di sini patokannya di sini ya, kelas 1 7 hari, 1 sampai 7 hari sekian persen. 8 sampai 20 hari sekian persen ya. Lebih dari 25 hari maka 10%. Nah, dan seterusnya. Kita akan coba mengerjakannya. Mudah-mudahan bisa. Diskon sama dengan ya. Kita klik nih D ya. Jangan lupa pakai VLOOKUP ya. VLOOKUP D12 titik koma, kemudian tabel bantu. Namanya tabel bantunya apa tadi? Diskon ya. Diskon. Kemudian VLOOKUP D12 diskon if ya. Fungsi if, fungsi logika. If, kita kembali ke kerangka laporan. Nah, jangan lupa seperti ini kita hapus. Karena kita melihat tabel bantu jadi dia muncul seperti ini. If lama inap. Nah, sini. Hapuskan yang ini. Ambil yang F-nya aja. F12. Nah, ya. If F12 ya kurang dari sama dengan 7, maka berapa persen tadi ya? Kita lihat tabel bantunya biar lebih jelas. Nah, jika kurang dari 7 maka
kolom 2 ya. 8 sampai 25 kolom 3 dan seterusnya. Kita coba ya. If F12 kurang dari sama dengan 7 maka 2. Nah, ini copy. Ctrl C, masuk. Nah, if kurang dari sama dengan 25 maka 3 maka 4. Langsung ya, tutup kurung. Kemudian ini dikalikan dengan jumlah ya, mungkin ya jumlah ya, kalau tidak salah ini diskon didapat dari diskon didapat dari macam tabel berdasarkan jenis kamar dan lama inap. Nah, oke. Nanti kita ngalikannya, kita lihat dulu. Sudah diskonnya. Nah, ini dalam bentuk persen, dia masih persen ya. Kalau di persen, nah 7%. Kelas 1 20 ya. Kalikan dengan jumlah ya, 210. Nah, 210 benar enggak? Kita cek hasilnya 210. Untuk diskon 210 ya, 210 ya. Diskon 210, 429, 110 dan seterusnya. Nah, kita cek benar enggak nih? 429 110 429 110 486. Oke, benar. Nah, kita lanjutkan lagi pajak diskon. Nah, untuk pajak diskon dilihat dari soal ya. Kita lihat di soal pajak, kolom pajak diskon didapat dari perhitungan 15% dari diskon. Nah, 15% dari diskon kita tinggal ngalihkan ya, sama dengan diskon dikali dengan 15% ya. Biasa seperti ini. Jadi diskon di H12 kali 15%. Maka dapat 31.500. Kita lihat benar 31.500 di soal 31.500. Nah, betul. 31.500. Ini kita lanjutkan, tinggal tarik ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya tagihan. Kembali lagi kita ke soal tagihan. Untuk tagihan kita lihat lagi diskon. Berikutnya adalah tagihan. Tagihan didapat dari perhitungan jumlah dikurangi diskon ditambah pajak diskon. Nah, jumlahnya mana? Ini jumlah ya, sama dengan jumlah dikurangi diskon ditambah dengan pajak diskon. Karena pengurangan dan perkalian ini sama, penjumlahan dan pengurangan sama, tidak perlu pakai apa namanya tanda kurung ya. Nah, langsung 2821.500. Benar 2821.500. Cek, kita cek 2821.500. Benar ya. Nah, kalau sudah benar kita tinggal langsung saja. Nah, lihat ujungnya tadi 22 ya, 788. Oke. Nah, untuk berikutnya total tagihan rumus sama dengan sum penjumlahan ya, total tagihan langsung disorot aja dari
atas sampai bawah ya. Nah, seperti ini, enter. Nah, kita dapat 61775. Bagian tertinggi menggunakan maksimal. Terus disorot semua, enter. Kemudian tagihan terendah sama dengan minimal, minimal sama juga disorot, enter. Rata-rata tagihan, rumus rata-rata biasanya menggunakan average ya. Average ya, rata-rata untuk menghitung rata-rata. Enter. Nah, kita lihat benar enggak penjumlahannya. 61775 2590 513 5147. Kita lihat 517 513. Oke, betul. Nah, untuk lama inap, di lama inap, lihat ya, lama inap kita lihat di petunjuk pengerjaan pada lama inap ya. Lama inap tarif kamar, ini istilah tagihan, kolom tagihan, kolom lama inap ya. Istilah analisis perhitungan laporan rekapitulasi lama inap dan jumlah tagihan berdasarkan jenis kamar serta statistik tagihan. Nah, ini untuk lama inap kita menggunakan fungsi rumus sum if ya. Sum if itu adalah penjumlahan dengan kriteria tertentu. Jadi sum if. Nah, sum if yang disorot pertama adalah kolom di sini ranknya kelas ya. Pertama kita sorot lama inapnya, mungkinnya ranknya kelas kalau tidak salah ya. Kemudian yang mau dihitung adalah kelas 1. Nah, ini. Nah, C26. Kemudian jumlah yang mau dihitung lama inap. Nah, ini. Enter. 124 hari. Benar ya, 124 hari. Kita lihat di soal. Ya, 124 hari. Betul. Kita tinggal tarik aja nih. Kalau dia betul pengisinya 124 hari. Nah, betul enggak? 124, 94, 83, 104, 74. 124, 94, 83, 74. Benar, ya. Kemudian tagihan sama juga rumusnya sum if juga. Sum if kemudian ranknya juga kelas ya. Kalau untuk sum if ini, yang untuk soal ini kelas di blok titik koma ya. Kemudian kelasnya, kriterianya kelas C26. Kemudian tagihan. Nah, ini tagihannya. Berarti menghitung rekapitulasi tagihan per kelas ya. Enter. Nah, 9.958.500. Kita lihat di soalnya benar enggak? 9.958.500. Nah, kalau seperti ini udah benar, tinggal tarik. Ya. Kalau dia tidak sama, nanti ngitung satu-satu. Nah, kita lihat 5988. 5988, terus 7919, 7919, terus 7137, 7919, 9958 ya. 9958, 5988638, 7 yang kelas 3-nya. Kelas 3-nya 7919 benar. Oh, ini ada kelas 1 ya. Kok kelas 1-nya bisa muncul di sini. Nah, kita hapus saja. Nah,
PIP-nya kita rubah ini PIP-nya. PIP 74 hari. PIP 74 hari, benar tak? 37. Ya, 909 ya. 379025. Nah, gampang kan sahabat cerdas dunia maya. Nah, kita udah bisa menyelesaikan satu soal, yaitu tentang soal kinasi medikal dari CLCP. Nah, untuk hari ini ya saya cukup sampai di sini penjelasannya, dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.